Yusril Ihza Mahendra menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka bisa jadi akan berkantor di Papua usai mendapat tugas. Nah, kalau ini setuju aku. Kalau Wapres ya ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk berkantor di Papua. Kalau bisa di Intan Jaya atau di Nduga. Di sana. Jadi Wapres ini bisa Bisa membangun Papua, jaga emas di sana, dan bisa bertemu dengan OPM dan KKB. Mana tahu tangan dingin Pak Gibran bisa mendinginkan suasana di sana. Bertemu sama OPM dan KKB, rekrut mereka agar mereka kembali ke Ibu Pertiwi. Kan mantap. Kami kirimkan doa lah dari sini sebagai masyarakat. Semangat Pak. Kami akan kirim Yasin dan Al-Fatihah untuk doa gitu. Semoga sehat selalu. Bagus ini. Mari kita suarakan rakyat agar mendorong Mas Gibran bisa berkantor di Papua, terkhusus di Intan Jaya dan Nduga. Bagus. Bagus. Gini loh yang dimaksud. Gibran ditugaskan ke Papua. Reaksi politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo mengatakan, jadi tugas presiden itu apa? Mesti kali ke Papua. Di sini masih banyak masalah. Jangan di sana bikin masalah lagi. Berarti udah banyak kali masalah Pak Wapres ini. Kayak mana nggak banyak masalah? Viral lagi 19 juta lapangan pekerjaan pula. Aduh, mau tugas ke Papua lagi. Jangan masuk kabinet PDI, cocoklah rasa. Gas terus, kejar itu 19 juta lapangan pekerjaan. Masih banyak yang ganggu. Semakin gokil apa yang menjadi ledekan netizen terhadap Mas Wapres, dan terlihat netizen sangat mendukung jika Pak Prabowo memberikan tugas khusus buat Mas Wapres biar tidak lagi pecicilan di Pulau Jawa, biar tidak lagi melakukan pencitraan-pencitraan seperti yang terjadi selama ini, yang hanya turun belusukan dan bagi-bagi susu, hanya pelangak-pelangak tanpa ada kejelasan bahwa apa yang akan dikerjakan Mas Wapres ini. Bahkan apa yang dijanjikan saja mengenai persoalan lapangan kerja tidak terrealisasikan sampai saat ini. Nah, sahabat-sahabat, baiknya kita lanjut saja bagaimana komentar-komentar lucu netizen terkait dengan Mas Wapres yang ditugaskan ke Papua dan bahkan akan berkantor di Papua. Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan penugasan khusus kepada Wakil Presiden Gibran Raka. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin untuk Pak Prabowo, kenapa menugaskan Gibran itu ke Papua. Lebih baik dan lebih elegan menugaskan dia itu ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Karena IKN itu adalah proyek ambisius dari bapaknya, yaitu Jokowi alias Mulyono, yang tidak selesai alias mangkrak dan sudah merugikan keuangan negara triliunan rupiah. Jadi alangkah baiknya kalau Gibran itu, si Fufu Fafa itu berkantor di IKN, supaya IKN itu ada penghuninya. Gitu loh Pak Prabowo, daripada jadi bangunan hantu, daripada jadi rumah hantu, lebih baiklah Gibran di situ beserta istri dan kedua anaknya, supaya ada kehidupan dan supaya jangan jadi sarang laba-laba. Gimana menurut Pak Prabowo? Ya kan? Jadi sehabis dari Papua mungkin ditugaskan dia ke IKN, tinggal di situ dan bersih-bersih dia di situ. Dan juga bagaimana dia memikirkan supaya IKN itu benar-benar selesai 100%. Setuju kan Pak Prabowo? Kalau kami setuju sekali. Dan jangan lupa juga ajak Mulyono alias Jokowi untuk tinggal di situ. Ya, seperti reunian lah. Ya kan? Supaya dia tahu kalau pekerjaan dia itu sia-sia. Sudah merugikan uang negara begitu besar, begitu banyak. Sampai triliunan rupiah. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Penugasan Gibran ke Papua sudah lama dibicarakan oleh Presiden
dengan Gibrannya. Terus dia minta waktu untuk berpikir, untuk menjawab yang tugas ke Papua, diterima atau tidak. Oke, dikasih waktu sama Presiden. Tapi sampai sekarang, itu udah sebulan waktu itu. Gak dijawab-jawab. Diterima nggak penugasan ke Papua? Kenapa nggak dijawab? Karena kan dia mau konsultasi dulu ke bapaknya. Tiba-tiba bapaknya sakit. Nah, nggak enak lah konsultasi itu. Lama, jadi berlarut-larut sampai sekarang udah sebulan. Kepres sudah dibuat, udah jadi. Tinggal teken. Draftnya ada di Yusril. Menkumham itu. Nah, Yusril, akhirnya Yusril ini kan politikus ulung ini. Dia ini kan sekelas dari zaman Soeharto. Beberapa presiden. Dia lemparlah bola panas itu. Pernyataan. Dia umumkan bahwa Gibran diberi tugas khusus di Papua. Wah, heboh lah, ribut lah semua. Ya. Gitu. Jadi Yusril ya menyelamatkan mendukung keputusan presiden gitu, agar segera. Jadi dengan pengumuman Yusril ini dia semakin mendorong Gibran agar segera membuat keputusan menerima atau menolak penugasan di Papua itu. Gibran sebenarnya udah diskusi sih, tapi baru sama 1-2 geng Solo, belum meeting besar gitu. Nah, ini sekarang udah dibocorkan, ya harus segeralah, kita tunggulah apakah berani menerima tantangan presiden untuk bertugas di Papua atau tidak. Ya kita rakyat menunggu, segera ya Dek Gib. Gibran dapat tugas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk datang ke Papua menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Jangan suruh orang yang pemahamannya kurang, yang sudah pernah melanggar konstitusi, hasil daripada hukum yang cacat, jangan pernah datang ke Papua untuk bikin masalah lagi. Kami tidak ingin melihat orang-orang yang pengetahuannya masih kurang, pengalamannya masih kurang. Mereka harus butuh belajar dulu. Percuma Gibran datang justru nanti bikin masalah baru. Kami tolak 100% seorang Gibran untuk datang ke Papua. Itu buat Dek Gibran yang ditugaskan ke Papua. Selamat ya. Terus jangan lupa nanti kalau tinggal di sana jangan jauh-jauh dari Kodam. Sebaiknya malah di dalam area Kodam gitu. Di dalam area Kodam sehingga Anda selamat ya. Lihat aja tuh kemarin rumah bupati dibakar, 2 rumah bupati dibakar. Ya, jadi kita pasti nggak menginginkan hal itu ya. Dan kalau Anda di sana ya sekali-sekali pakai OTK lah gitu ya. Itu kearifan lokal ya. Bisa pesen yang panjang kok nanti ya. Kemudian ini adalah yang perlu Anda sadari, ini adalah usaha penyelamatan Anda gitu. Biar nggak dilengserkan gitu ya. Jadi ini anggap aja win-win solution. Jadi Anda jangan sering-sering ke sini ke Jakarta. Kalau sering-sering ke sini nanti muncul lagi semangat untuk melengserkan Anda. Jadi di sana aja udah ya. Kasih lihatlah kinerja Anda yang baik di sana ya. Ngapain lah di sana, bagi-bagi susu atau bagi-bagi skincare di sana. Ya, sehingga prestasi Anda terlihat gitu ya. Lumayan loh buat ngumpul-ngumpul suara ya untuk 2029. Di sana penduduknya banyak, 6 juta. Lumayan kan 6 juta. Ya, gitu ya. Selamat ya, Dek.